Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan satu hadis. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man najah?" Man najatu? Bertanya, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa itu an-najah? An-najah ini keselamatan. Bagaimana ikhwan rahiman rahimakumullah kita bisa selamat? Amalan apa saja yang bisa menjadi sebab kita selamat? Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah an-najah. Jalan amalan yang bisa menyelamatkan kita ikhwan rahiman rahimakumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak. Wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-najah, untuk mendapatkan keselamatan itu di antara amalannya adalah amlik alaika lisanak. Iya, tahanlah, jagalah olehmu lisanmu. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Wal yas'aka baituk, dan hendaknya rumahmu itu terasa nyaman, luas bagimu. Wabki ala khati'atik, dan menangislah, tangisilah, sesalilah atas dosa-dosa kesalahan yang kamu lakukan. Ya, hadis ikhwan rahiman rahimakumullah disahihkan, dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitab beliau rahimahullahu taala. Ini an-najah. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin selamat, ya kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Lisan ikhwan rahiman rahimakumullah itu memiliki bahaya yang banyak. Lisan ya bisa menggelincirkan seorang ke dalam nar jahannam.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yahwi fi jahannam ab'ad bainal masyriq wal maghrib." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, satu ucapan yang dia tidak tabayyun. Tidak melakukan cek kebenaran tabayyun apa yang dia ucapkan. Apakah akan bermanfaat atau tidak? Apakah berbahaya atau tidak? Sehingga dengan ucapan tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke neraka jahanam sejauh timur dan barat. Dalam lafaz lain dengan kalimat la yulqi laha balan. Seorang mengucapkan satu ucapan, satu kalimat yang dia tidak memikirkan akibatnya. Padahal kalimat yang diucapkan tersebut yang dia tidak pikirkan akibatnya yang menyebabkan dia tersungkur dalam api jahannam. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Lisan yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita bisa menjaganya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga. Dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua lihanya, yakni lisan. Dua tulang, yakni maksudnya lisannya. Wa ma baina rijlaihi, yakni farjnya. Bisa menjaga lisan dari yang haram, bisa menjaga farj dari yang haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Azman lahu jannah." Aku jamin untuk dia surga. Kalau bisa menjaganya. Tapi ketika tidak bisa menjaga, ikhwan rahiman rahimakumullah, memiliki bahaya yang banyak. Lisan memiliki afat. Di antara yang sering terjadi dan harus kita jauhi, ikhwan rahiman rahimakumullah. Lisan bisa menjadi sebab rusaknya ukhuwah di antara kita. Ukhuwah yang sudah terjadi, ukhuwah yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa rusak dengan sebab lisan. Kadang ikhwan rahiman rahimakumullah, dengan sebab istihza wa sukhriyah, karena sebab terlontar dari mulut kita mengolok-olok, merendahkan teman kita. Padahal Allah menyatakan, berfirman melarang kita, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu minhum. Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa itu? Coba deh. Surat apa? Santri? Coba deh. Al-Hujurat ya? Surat Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sebagian kaum menghinakan, merendahkan, melecehkan kaum yang lainnya. Bisa jadi yang dihina, dilecehkan itu lebih baik daripada menghina. Qul rahimana rahimakumullah. Kadang
rusaknya ukhuwah dengan sebab lisan kita itu karena sebab ghibah. Ghibah yang kita lakukan. Kita gunjingkan saudara kita. Kita menyebutkan tentang saudara kita yang sesuatu yang tidak dia senangi. Nah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Yang tadinya sedang pertemanan bagus-bagusnya, persahabatan sedang erat-eratnya, ternyata teman kita mendengar kita menggibahinya, kita menggunjingkannya, kita menceritakan dia tentang sesuatu yang tidak dia ridhoi. Mulailah ada percikan yang merusak ukhuwah. Mayuhan rahimana rahimakumullah. Jaga lisan kita. Lebih dari itu, di antara afatul lisan, ikhwan rahimana rahimakumullah, adalah namimah. Dari melecehkan, merendahkan, kemudian menggunjingkan, kemudian namimah, mengadu domba. Menukil ucapan fulan ke fulan. Malah punya peran untuk mengadu domba dua pihak. Ini apa sebabnya? Lisan. Dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ucapan seorang dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yufsidu an-nammam, tukang adu domba itu bisa melakukan kerusakan fi sa'atin, dalam sesaat, ma la yufsidu sahir fi sanah, yang tidak bisa dilakukan tukang sihir selama setahun. Kerusakan di sana. Bisa berbuat merusak hubungan satu kabilah, satu kaum, bahkan mungkin satu negeri, karena sebab lisannya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang tukang sihir selama setahun. Rahimakumullah, lisan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jalan keselamatan yang pertama adalah amsik alaika lisana. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita agar selamat dari dosa-dosa. Pertanyaan ikhwan rahimakumullah, bagaimana upaya kita, usaha kita untuk bisa menjaga lisan? Agar selamat diri kita, selamat orang lain, terjaga ukhuwah. Yang pertama ikhwan rahimakumullah, yang tadi saya singgung, untuk bisa menjaga lisan itu ingat bahaya lisan. Pelajari dan ingat. Alangkah banyaknya afatul lisan. Kerusakan yang dilakukan oleh lisan. Yang sebagiannya dosa besar. Tadi contohnya namimah. Yang kedua, ikhwan rahimakumullah, untuk bisa menjaga lisan itu juga mengingat-ingat keutamaan menjaga lisan. Tadi contoh saya sebutkan. Di antara keutamaan adalah apa? Sebab masuk surga. Di antara usaha kita menjaga lisan kita, ikhwan rahimakumullah, adalah at-tafakkur. Berpikir dulu, menimbang-nimbang dulu sebelum kita mengucapkan satu kalimat. Ditimbang. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan, maksudnya bimbingan beliau, sebelum bicara itu ditimbang-timbang. Mana? Kalau ternyata maslahatnya lebih besar, silahkan ucapkan.
Kalau ternyata ditimbang-timbang mudaratnya mafsadah lebih jelek, lebih banyak, jangan ucapkan. Kalau sama, ada masalah mafsadah, bagusnya juga jangan diucapkan. Jangan ucapkan kecuali benar-benar ada maslahatnya. Lebih banyak ikhwan rahimakumullah. Bagaimana di antara usaha kita menjaga lisan ikhwan rahimakumullah? Di antaranya adalah untuk terus kita membasahi lisan ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkurangi waktu untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Minta, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasrat alayya. Syarat Islam telah banyak. Syarat Islam telah banyak atasku. Minta satu amalan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum bisa terus mengamalkan. Terus mengamalkannya. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban an dzikrillah. Satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu amalan yang bisa terus kita lakukan adalah terus-menerus lisanmu itu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkurangi waktu untuk mengucapkan ucapan yang haram, terkurangi ucapan-ucapan yang tidak baik dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Senantiasa berzikir kepada Allah dalam seluruh waktunya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Man najah. Apa itu jalan keselamatan? Apa itu amalan yang bisa menyelamatkan kita? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Jaga lisanmu. Ikhwan rahimakumullah. Di antara saya ingatkan, yang sering diingatkan guru-guru kita. Juga di antara bentuk menahan lisan adalah diingat li kulli maqamin maqam. Semua tempat itu punya bobot kapasitas tersendiri dalam kita berbicara. Laisa kullu ma yu'lam yukhbar an. Tidak semua yang kita tahu itu mesti kita sampaikan, kita beritakan. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abdurrahman bin Sahar. Nah, kalau Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar Siddiq namanya siapa? Enggak tahu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan tidak ada yang paling banyak hadisnya dari beliau kecuali siapa? Abu Hurairah itu adalah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, adalah huffaz. Dzarwatul huffaz. Puncaknya para penghafal itu Abu Hurairah, paling banyak meriwayatkan hadis, menghafal hadis. Cuma kata beliau tidak ada yang lebih banyak dari beliau hadisnya kecuali seorang sahabat yang mulia siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena beliau nulis nih. Kalau Abu Hurairah di antara sebabnya beliau bisa hafalannya banyak, itu dapat doa dari Rasul. Beliau pernah ngadu kepada Rasulullah, sering dengar lupa, akhirnya dapat doa Rasulullah SAW. Hafalannya terbanyak, yang paling banyak memberikan hadis dari Rasulullah SAW. Adapun Abdullah bin Amr bin Al-As itu nulis. Ini pentingnya menulis. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, kata beliau, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'ain.
Aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua wadah ilmu. Dua wadah ilmunya, dua. Kata beliau, amma ahaduhuma, adapun yang pertama, wadah yang pertama, faqad basastuh. Iya, aku telah menyebarkannya, menyampaikannya. Wa ammal akhar, adapun yang lain satu wadah lagi ini, lau basastuh, kalau aku sampaikan, laku hadal hulkum, akan dipenggal leher ini. Dia tidak sampaikan dulu. Walaupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tidak semua perkara itu harus disampaikan. Lihat mafsadahnya. Masalah dan mafsadahnya. Likulli maqamin maqam. Apalagi ikhwan rahimakumullah, sesuatu yang belum jelas. Iya, beritanya belum jelas, kebenarannya belum jelas, ketika disampaikan juga belum tentu jelas masalahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mari isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup sebagai dosa atas seseorang, dia sampaikan semua yang didengar. Dengar A, sampaikan. Dengar B, sampaikan. Dengar C, tanpa tabayun, tanpa menjadi kejelasan. Ini karena tidak menjaga lisan. Sehingga rahimakumullah. Di antara bentuk hifdzul lisan adalah timbang-timbang masalah dalam mafsadah ketika kita mau bicara, agar kita tidak terjatuh dalam dosa dan tidak menimbulkan kerusakan di kalangan muslimin. Ini yang pertama. Menajah, apa itu keselamatan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amlik alaika lisanak. Tahan olehmu lisanmu. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituk. Ya, hendaknya engkau merasa luas dengan rumahmu. Rumahmu terasa luas untukmu. Sehingga nyaman di rumah, betah di rumah, lebih mengutamakan di rumah. Ikhwan rahimakumullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan ini, kata beliau, lafaz ini wal yasa'ka baituk, ini khusus terjadi dilakukan ketika masa-masa fitnah. Ketika banyak terjadi fitnah-fitnah, maka hendaknya engkau sibukkan beribadah di rumah. Jangan terlarut dalam fitnah. Karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, kan hukum asalnya kita sebagai seorang muslim itu disyaratkan untuk bergaul untuk berdakwah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal muslim alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang dia berbaur dengan masyarakatnya dan dia sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka. Nasihatin mereka, dakwahi mereka, ngajak mereka, amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya banyak ujian dalam dakwah, banyak ujian dalam memberikan nasihat, tapi sabar. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih afdal, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak sabar. Tidak mau gaul, tidak mau berbaur karena enggak sabar dalam menghadapi ujian masyarakat. Artinya, kalau dalam kondisi aman, tidak ada fitnah, banyak yang afdal kita berbaur, berdakwah, mendakwahi muslimin. Tapi di saat-saat banyak fitnah, ini yang berlaku. Wal yasa'ka baituk. Hendakkah kamu perbanyak beribadah di rumah. Luaskan rumahmu. Bagi dirimu untuk banyak beribadah di rumah. Untuk menyelamatkan agama dari fitnah-fitnah. Pertanyaannya, ikhwan rahimakumullah, bagaimana kita bisa merasa nyaman di rumah?
Bagaimana kita bisa merasa tentram beribadah di rumah? Bagaimana kita bisa merasa luas, lapang ketika berada di rumah? Sebagian orang justru sumpek di rumah. Ya, disebutkan ikhwan rahimakumullah di antara upaya di antara usaha kita untuk merasa nyaman di rumah, tentram di rumah, merasa lapang ibadah di rumah. Yang pertama tentunya yang awal adalah ikhtiar az-zawjah shalihah. Cari, pilih istri yang salihah. Yang di rumah bisa menenteramkan suami, yang ketika dilihat menyenangkan suami, yang banyak membantu suami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan rasa nyaman, tentram, merasa nyaman, luas, tenang ibadah di rumah adalah tegakkan tarbiyah as-sahihah di rumah-rumah kita. Amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tegakkan. Kata para ulama kita, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qu anfusakum wa ahlikum nar, yani alimuhum, ajari ilmu mereka. Adibuhum, ajari anak-anak kita, istri kita adab-adab yang baik. Sehingga di rumah penuh dengan ketaatan, di rumah penuh dengan kebaikan. Anak-anak mereka mu'addabun, isi-isi memiliki adab yang baik. Seketika di rumah tentram, tenang, nyaman. Karena rumah benar-benar istri kita, istri yang salihah. Anak-anak kita, anak-anak yang saleh. Istri kita adabnya baik, akhlaknya bagus. Anak-anak kita juga demikian. Sehingga merasa nyaman, tenang dalam beribadah di rumah. Rahimakumullah. Yang ketiga, makmurkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah. Makmurkan rumah kita dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak baca Quran di rumah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya tentang keutamaan baca surat Al-Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitil maktubah. Salat yang paling afdal bagi seorang itu di rumahnya, kecuali salat yang wajib, berjamaah di masjid. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Tidak pernah ada salat sunnah di situ, tidak pernah ada baca Quran di situ, seperti kuburan. Makmurkan dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan rumah yang nyaman, tentram. Tenang. Untuk kita berada di rumah. Yang keempat, ikhwan rahimakumullah. Berupaya sebisa mungkin menyingkirkan, menjauhkan kemaksiatan-kemaksiatan dari rumah kita. Gambar-gambar. Jangan sampai karena banyak gambar-gambar makhluk bernyawa kemudian malaikat tidak masuk ke rumah kita. Ikhwan rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atik. Menangislah atas kesalahan yang kamu lakukan. Kita semua ikhwan rahimakumullah banyak berbuat salah. Kita semua sebagai Bani Adam, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua Bani Adam itu sering berbuat salah. Maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, menangisi perbuatan dosa kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis yang masyhur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang 7 golongan. Ingat ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Ingat ya. 7 golongan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudhilluhumullah, Allah akan berikan mereka naungan
Yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan khusus. Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun dzakarallah khalian, seorang yang ingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan sedang bersendirian, fafadat ainah, sehingga air matanya berlinang, menangis. Iya, dia muhasabah, introspeksi diri, mengakui akan kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menangis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhun nar. 2 mata yang tidak akan terkena, tidak akan tersentuh api neraka. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang melek karena dia berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Nah, man najah? Apa itu selamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga lisan. Merasa lapang, nyaman di rumah ketika beribadah kepada Allah di saat fitnah. Dan yang ketiga adalah menangisi kesalahan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.